Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosia, saya selaku moderator dari kelompok 2. Yang saya hormati Ibu Cici Mahmud, SEMSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang teori inflasi. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama, Komang Ayu Susanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Susanti. Saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi yaitu pengertian inflasi dan jenis-jenis inflasi. Secara umum, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam ekonomi klasik, inflasi sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah uang yang beredar. Sementara ekonomi modern melihat inflasi sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor termasuk permintaan dan penawaran. Adapun jenis-jenis inflasi yaitu berdasarkan tingkatnya. Inflasi ringan biasanya di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang berkisar sekitar 10% hingga 30% per tahun. Inflasi berat berkisar 30% hingga 100% per tahun. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi, kenaikan yang ekstrim mencapai 100% per tahun. Adapun jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand push inflation terjadi ketika permintaan agregat atau total permintaan melebihi penawaran agregat sehingga harga-harga naik. Yang kedua, cost push inflation terjadi ketika biaya produksi meningkat seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja. Yang ketiga, imported inflation, kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu negara yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor dari negara lain. Yang ketiga, jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya, yaitu pertama, inflasi domestik, inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam negeri seperti kebijakan moneter atau masalah produksi dalam negeri. Yang kedua, inflasi impor, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang. Harga barang-barang impor biasanya terkait dengan fluktuasi atau nilai tukar mata uang. Terima kasih. Terima kasih kepada Komang Ayu Susanti yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Agung Dwi Surya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat tentang tren dan faktor inflasi di Indonesia. Inflasi itu bukan sekedar harga naik, tapi gambaran dari tekanan ekonomi terhadap daya beli masyarakat. Secara teori, inflasi bisa dijelaskan lewat 3 pendekatan. Yang pertama, sisi moneter, yang mengatakan inflasi itu karena banyaknya uang yang beredar. Kedua, sisi Keynesian, ketika permintaan lebih tinggi daripada barang yang tersedia. Dan ketiga, sisi struktural, yang menyorot masalah dalam sistem ekonomi, seperti distribusi barang atau ketergantungan impor. Jika dilihat dari data, tahun 2020 hingga 2021, inflasi masih rendah karena pandemi. Tapi pada tahun 2022, inflasi langsung melonjak ke 5,51%. Hal ini disebabkan oleh harga BBM naik dan krisis energi global. Lalu di tahun 2023 hingga tahun 2024, inflasi mulai turun karena distribusi pangan makin stabil dan permintaan domestik terkontrol. Faktor penyebab utamanya itu ada 4. Yang pertama, BBM naik, lalu harga pangan global, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan juga permintaan musiman seperti saat Ramelan atau Ramadan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Agung Dwi Surya yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Eglon Putra, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan
untuk menjelaskan beberapa poin penting mengenai faktor-faktor utama penyebab inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan harga BBM. Tahun 2022 inflasi melonjak tajam menjadi 5,51%. Salah satu penyebab utamanya yang pertama yaitu kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah dan harga barang energi global yang tinggi. Pemerintah menaikkan harga Pertalite dan solar pada tahun ini sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian subsidi. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas harga pangan. Tahun 2022, selain BBM, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga pangan global akibat krisis rantai pasok. Dan tahun 2023, inflasi menurun menjadi 2,61%. Salah satu penyebab utamanya yaitu karena pemerintah berhasil menjaga stabilitas dan distribusi harga pangan melalui operasi pasar. Kemudian yang ketiga yaitu kurs rupiah terhadap dolar AS. Tahun 2022, rupiah mengalami tekanan akibat ketidakpastian global dan kebijakan suku bunga The Fed. Bersamaan dengan kenaikan BBM dan harga pangan, hal ini mendorong inflasi mencapai tingkat tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kenaikan permintaan musiman atau dalam bulan Ramadan, Lebaran dan lain-lain. Pada tahun 2021 dan 2023, meski inflasi masih relatif rendah yaitu 1,87% dan 2,61% terhadap pola musiman di mana inflasi cenderung naik pada bulan-bulan Ramadan dan bulan Lebaran. Pemerintah biasanya melakukan interferensi seperti operasi pasar dan pengawasan distribusi untuk menekan lonjakan harga musiman ini. Kemudian materi yang kedua yaitu inflasi Indonesia menggunakan teori cost push inflation. Teori cost push inflation ini adalah jenis inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi barang dan jasa. Kenaikan biaya ini bisa berasal dari yang pertama yaitu harga bahan baku naik. Contohnya seperti BBM, pangan dan juga energi. Kemudian yang kedua yaitu biaya transportasi meningkat. Kemudian yang ketiga nilai tukar rupiah melemah sehingga barang impor menjadi lebih mahal. Kemudian materi yang berikutnya yaitu penanganan dan kebijakan inflasi. Ada beberapa kebijakan yang tercantum. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Ada poin yang tercantum dalam kebijakan moneter ini yaitu menaikkan suku bunga. Tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang berikut operasi pasar terbuka. Pemerintah menjual surat berharga. Kemudian yang berikutnya menetapkan giro wajib. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini ada 3. Yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, di sini pemerintah dapat mengurangi belanja untuk proyek-proyek yang tidak mendesak. Kemudian yang kedua meningkatkan tarif pajak. Pajak yang lebih tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi subsidi. Kemudian pada poin
atau kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan non moneter. Ada 4 poin di dalamnya yaitu meningkatkan produksi. Yang kedua menjaga ketersediaan pasokan. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan harga. Nah, di sini pemerintah dapat melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga bunga atau harga barang dan jasa secara strategis. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi kebijakan untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi yang sangat efektif ini. Nah, materi yang berikut yaitu tujuan-tujuan kebijakan anti inflasi ini. Ada beberapa tujuan kebijakan anti inflasi ini. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga. Kemudian yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat pentingnya pengendalian inflasi. Kemudian yang kelima penurunan daya beli. Kemudian yang keenam yaitu ketidakpastian ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu krisis ekonomi. Sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eglon Putra yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sinta Atmadani. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berdampak signifikan pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat menurun karena harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan mungkin tidak meningkat seiring dengan inflasi. Adapun dampak inflasi terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi, yang pertama yaitu penurunan daya beli, yang kedua penurunan tingkat kesejahteraan, dan yang ketiga perubahan pola konsumsi. Materi selanjutnya yaitu peran kebijakan moneter BI Rate dalam operasi pasar terbuka. Peran kebijakan moneter dalam BI Rate atau suku bunga acuan digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar. Contohnya seperti jika BI Rate naik, maka bunga kredit naik, konsumsi dan investasi menurun, inflasi turun. Sebaliknya, jika BI Rate turun, maka bunga kredit turun, konsumsi dan investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi naik. Adapun peran kebijakan fiskal dalam subsidi dan pengendalian belanja negara, yaitu peran kebijakan fiskal dalam subsidi, yaitu bantuan pemerintah untuk menurunkan harga barang atau jasa, misalnya BBM, listrik, pupuk, agar terjangkau masyarakat. Contohnya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang kedua, peran kebijakan fiskal dalam pengendalian belanja negara, yaitu pemerintah mengatur belanja agar tidak boros dan tepat sasaran. Misalnya, mendorong belanja yang tidak prioritas saat defisit tinggi, atau meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian materi yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sinta Atmadani yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kadek Dini Dwi Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Kadek Dini Dwi Putri akan melanjutkan materi terakhir, yaitu analisis keberadaan trade-off inflasi dan pengangguran kurva Phillips di Indonesia. Inflasi dan pengangguran adalah masalah jangka pendek dalam perekonomian. Inflasi sendiri diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang dan jasa. Kurva Phillips.
Hubungan terbalik atau trade-off antara pengangguran dan inflasi disebut sebagai kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini, pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi di mana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflation 3A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Yang terakhir, kurva tingkat pengangguran. Pengangguran di Indonesia menjadi masa yang terus-menerus membengkak sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5%. Pada tahun 1998, tingkat pengangguran mulai di atas 5% hingga tahun 2014. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang yang makin membesar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kadek Dini Dwi Putri yang telah memaparkan materi. Itulah materi terakhir dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.